Selamat datang di Mommy and Me Daily, tempat kecil untuk orang tua yang ingin hadir sepenuhnya, menemani anak tumbuh dengan cinta setiap hari. Otak anak Anda membentuk sekitar 1 juta koneksi syaraf setiap detik di tahun-tahun pertama kehidupannya. 1 juta setiap detik. Dan yang menarik, Anda tidak membutuhkan mainan mahal atau program yang rumit untuk mendukung hal ini. Anda hanya perlu 5 kebiasaan kecil yang sebenarnya sudah bisa dilakukan dalam rutinitas sehari-hari. Mari kita mulai. Kebiasaan pertama, dan ini adalah fondasi dari segalanya, disebut serve and return. Bayi Anda mengoceh, Anda membalasnya. Mereka menunjuk anjing, Anda berkata, "Iya, itu anjing." Mereka memberikan balok, Anda berkata, "Terima kasih," lalu mengembalikannya. Ini seperti permainan tenis, tapi versi yang jauh lebih menggemaskan. Mereka memberi respons, Anda membalas. Di dalam otak mereka, setiap interaksi bolak-balik ini menyalakan miliaran koneksi syaraf baru, bukan ratusan, bukan ribuan, miliaran. Anda sedang membangun otak mereka untuk berkomunikasi. Anda mengajarkan konsep bergiliran, dasar dari semua percakapan yang akan mereka lakukan seumur hidup. Lebih dari itu, Anda membangun ikatan emosional yang aman, yang menurut penelitian sangat mempengaruhi kesehatan emosional mereka di masa depan. Anak-anak yang sering mengalami serve and return memiliki kemampuan komunikasi yang lebih kuat dan regulasi emosi yang lebih baik. Jadi, ketika balita Anda menunjukkan mobil mainan yang sama untuk ke-15 kalinya dalam satu hari, itu bukan hal yang mengganggu. Itu adalah proses membangun otak. Kebiasaan kedua, bacakan 1 buku bergambar setiap hari. Cukup 1. Mungkin Anda berpikir, mereka belum bisa membaca, apa gunanya? Namun jika Anda membacakan 1 buku setiap hari sejak lahir hingga usia 5 tahun, anak Anda akan mendengar sekitar 78.000 kata lebih banyak per tahun dibandingkan anak yang tidak dibacakan buku. Dan itu bukan sekadar kata sehari-hari. Buku memperkenalkan kosakata yang jarang digunakan dalam percakapan biasa, kata seperti luar biasa, penasaran, atau terjatuh. Membaca membangun pemahaman, imajinasi, dan mengaktifkan area otak yang kelak mereka butuhkan untuk membaca. Kegiatan ini menstimulasi perhatian, bahasa, dan literasi secara bersamaan. Selain itu, membaca menciptakan joint attention, fokus bersama, yang sangat penting untuk proses belajar. Dan jangan lupakan ini, membaca adalah waktu bonding. Anda mengajarkan bahwa membaca itu hangat, aman, dan menyenangkan. Dan perasaan itu akan melekat seumur hidup. Kebiasaan ketiga mungkin terdengar membosankan, tapi dampaknya luar biasa. Rutinitas tidur yang konsisten. Jam yang sama setiap malam, urutan yang sama. Mandi, buku, lagu Nina Bobo, tidur. Apapun yang cocok untuk keluarga Anda, yang penting konsisten. Saya tahu, beberapa malam terasa kacau. Namun bahkan di hari yang paling sibuk, usahakan ritme tidur tetap stabil. Karena saat tidur, otak anak mengolah semua yang mereka pelajari hari itu. Informasi dipindahkan dari memori jangka pendek ke jangka panjang. Otak memangkas koneksi yang tidak diperlukan dan memperkuat yang penting. Tidur juga membantu mengatur hormon stres untuk kestabilan emosi. Anak dengan rutinitas tidur yang konsisten memiliki fokus yang lebih baik, perilaku yang lebih stabil, dan daya ingat yang lebih kuat. Anak yang cukup tidur bukan hanya lebih jarang rewel, otaknya benar-benar lebih siap untuk belajar. Jadi rutinitas tidur bukan sekedar agar anak tertidur, melainkan mengoptimalkan perkembangan otak mereka saat tidur. Kebiasaan keempat mungkin terasa berlawanan dengan insting orang tua. Biarkan mereka sedikit berjuang. Bukan berarti membiarkan anak menangis tanpa alasan. Yang dimaksud adalah momen-momen kecil sehari-hari. Bola menggelinding menjauh, menara balok roboh, atau mainan yang sulit dijangkau. Alih-alih langsung membantu, berhentilah sejenak. Beri mereka kesempatan mencoba. Saat anak menghadapi frustasi kecil, mereka sedang membangun ketahanan emosional. Mereka belajar menunda kepuasan, mengatur stres, dan memecahkan masalah. Proses ini memperkuat korteks prefrontal, bagian otak yang bertanggung jawab atas pengendalian diri, fungsi eksekutif, dan regulasi emosi. Setiap kali mereka berhasil melewati tantangan, jalur saraf itu menjadi semakin kuat. Jika kita selalu menyelesaikan masalah untuk mereka, kita justru menghilangkan kesempatan otak mereka untuk berkembang. Jadi saat balita Anda mencoba memasukkan balok persegi ke lubang persegi dan mulai frustasi, tarik nafas dan tunggu. Biarkan mereka menemukan solusinya.
Dan ketika mereka berhasil, rayakan. Itu adalah fungsi eksekutif yang sedang terbentuk secara nyata. Kebiasaan kelima, libatkan anak dalam tugas-tugas sederhana di rumah. Anak usia 2 tahun bisa membantu memberikan kaos kaki saat mencuci. Usia 3 tahun bisa menyiram tanaman. Usia 4 tahun bisa mengelompokkan wadah plastik berdasarkan ukuran. Ini bukan pekerjaan rumah. Ini adalah aktivitas pengembangan otak yang menyamar sebagai tugas rumah. Saat anak melakukan tugas sederhana, mereka melatih perencanaan, urutan langkah, koordinasi motorik, dan rasa tanggung jawab. Mereka belajar, aku mampu, aku bisa melakukan sesuatu. Aktivitas ini mengaktifkan lobus frontal, pusat fungsi eksekutif. Rasa berhasil memicu pelepasan dopamin yang memperkuat motivasi dan pembelajaran. Dan yang paling penting, mereka merasa bangga. Rasa percaya diri inilah yang menjadi fondasi kepercayaan diri di masa depan. Jadi, alih-alih melakukan semuanya sendiri sementara anak menonton layar, beri mereka peran. Sesuaikan dengan usia, buat menyenangkan, biarkan mereka menjadi asisten kecil Anda di rumah. Jadi inilah dia, 5 kebiasaan kecil. Serve and return, membaca 1 buku setiap hari. Rutinitas tidur yang konsisten, membiarkan anak sedikit berjuang, dan melibatkan mereka dalam tugas rumah. Tidak membutuhkan biaya, tidak membutuhkan waktu tambahan. Namun bersama-sama, kebiasaan ini membangun otak yang kuat dalam komunikasi, emosi, ingatan, pemecahan masalah, dan kepercayaan diri. Anda bisa melakukannya, dan otak anak Anda akan berterima kasih untuk itu. Setiap kebiasaan kecil hari ini sedang membentuk masa depan anak Anda. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe YouTube channel Mommy and Me Daily untuk menemani tumbuh kembang anak setiap hari.